Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Direktur Perusahaan yaitu Bapak Andreas dan Manajer Produksi yaitu Bapak Muhammad Noval dan Divisi Supervisor yaitu Ibu Sylvia Anggraini dan Kepala Leader yaitu Ibu Rini Muamalah dan yang terakhir adalah Divisi Produksi yaitu Ibu Nuraini Fauzia. Puja dan puji syukur alhamdulillah, mari kita bersama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah terhadap kita semua. Kepada seluruh Bapak, Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dalam acara rapat paripurna kerja untuk membahas perkembangan kerja di perusahaan ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvana Herman, saya selaku moderator akan memandu berlangsungnya acara ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan perusahaan PT Gudai. PT Kopi Gudai perusahaan mempunyai 10 land di mana per land berisi 9 orang. Namun di land 2 ada 2 karyawan yang mengundurkan diri dengan alasan ingin mencari pengalaman kerja di perusahaan lain. Jadi akan diadakannya rapat ini perusahaan mengalami penurunan produksi yang tidak mencapai target. Saya selaku moderator akan melakukan pembukaan acara rapat ini dan saya persilakan kepada Bapak Noval untuk menyampaikan pendapatnya. Saya persilakan untuk Bapak Noval. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Alhamdulillah kita masih bisa diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan rapat walaupun secara virtual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena rapat kali ini dilakukan secara virtual tidak sebagaimana biasanya yang dilakukan secara langsung. Dikarenakan saya ada urusan di luar kantor dengan waktu yang cukup lama. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Saya menerima laporan produksi dari bagian produksi. Setelah saya amati pada laporan produksi tersebut, entah kenapa pada laporan produksi itu terjadi penurunan yang sangat signifikan dan jauh dari target yang sudah kita tetapkan. Apa yang menyebabkan menurunnya produksi pada perusahaan kita ini? Apa faktornya? Tolong dijelaskan. Silahkan, apa ada yang ingin menjawab? Silahkan untuk Ibu Nuraini, dipersilakan. Iya Pak, mungkin karena land 2 kekurangan tenaga kerja karyawan, jadi produksi tidak maksimal dan 7 karyawan lainnya merasa kewalahan dengan target yang diberikan. Betul Pak, dan jika terus seperti ini, maka perusahaan tidak bisa maksimal dalam produksi. Baik, apakah ada yang berkenan untuk memberikan saran? Apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Apa sebaiknya kita harus melakukan jam kerja tambahan? Mohon maaf Ibu, jika seperti itu bukan cara yang efektif untuk dilakukan, sebab untuk saat ini saja banyak karyawan yang menolak untuk lembur dengan alasan terlalu diporsir dalam bekerja. Jadi mungkin ada hal lain yang perlu dilakukan. Apa kita perlu merekrut karyawan baru saja? Oke, mungkin untuk Bapak Kepala Direktur akan memberikan tanggapannya. Saya persilahkan. Ya, itu merupakan saran yang bagus untuk dilakukan. Tetapi untuk melakukan hal itu, kita perlu memberikan pelatihan kerja kepada karyawan baru nantinya.
tentu hal itu akan membuat target produksi justru semakin menurun, bukannya merangkak naik kembali seperti semula. Karena waktu yang terbuang untuk merekrut dan mengajarkan para karyawan baru nantinya. Nah, betul itu Pak Noval. Bagaimana caranya agar target produksi tercapai? Apa ada cara lain? Kalau begitu, bagaimana jika kita untuk sementara waktu karyawan dipekerjakan lembur sekitar 2 mingguan sambil kita merekrut dan memberikan kepelatihan kerja untuk karyawan baru? Tapi masalahnya seperti ini, dengan menurunnya produksi, otomatis pemasukan pada perusahaan juga, khususnya pada keuangan perusahaan, juga mengalami penurunan. Sedangkan jika kita merekrut karyawan baru, pasti perusahaan harus mengeluarkan uang lebih untuk melakukan rekrutmen dan kepelatihan. Selain masalah keuangan, untuk saat ini perusahaan juga belum siap menerima karyawan baru karena karyawan yang lain juga sibuk untuk mengerjakan target produksi. Namun sepertinya jika karyawan dibagikan tugas dengan baik, tidak masalah jika dilakukan perekrutan dengan karyawan baru, rekrutan karyawan baru. Iya, betul. Asal semua sesuai dengan porsi kerja karyawan masing-masing. Oke, baik. Bagaimana tanggapan Bapak Kepala Direktur dan Bapak Manajer Produksi? Untuk tanggapannya bagaimana? Baik, saran-saran tersebut cukup bagus untuk perusahaan ke depannya. Saya setuju dengan saran yang diberikan. Soal gaji, sepertinya nanti setelah ada karyawan baru, penjualan pun sedikit demi sedikit dan produksi juga sedikit demi sedikit akan meningkat dan bisa mencapai target seperti sebelumnya. Ya, semoga itu menjadi yang terbaik untuk perusahaan kita ini. Amin. Baik, untuk Bapak Andres selaku Kepala Direktur, saya persilakan. Iya, saya juga setuju dengan hal itu. Silakan melakukan iklan di sosial media bahwa ada lowongan pekerjaan di perusahaan ini. Nanti dilakukan pelatihan kerja untuk para calon karyawan. Baik, saya simpulkan acara rapat ini tentang paripurna kerja untuk membahas perkembangan kerja perusahaan kita ya. Jadi untuk 2 minggu ke depan, perusahaan kita akan menyediakan lowongan pekerjaan sekaligus pelatihan kerja untuk calon karyawan baru. Mungkin kesimpulannya itu, sebelum acara kita tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu dan seluruh para staf kerjanya. Saya selaku moderator akan menutup acaranya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.